Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai drama Korea berjudul True Beauty episode 1 dan 2. Drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, yakni True Beauty, dibintangi Cha Eun-woo sebagai Lee Soo-ho, Moon Ga-young memerankan Lim Juk-kyung, dan Hwan In-yeop berperan sebagai Han Seo-jun. Film dibuka pada seorang anak bernama Lim Juk-kyung yang mempunyai wajah jelek, berbeda dengan kakak-kakaknya yang mempunyai wajah cantik dan ganteng. Ketika dia di SMA, ia mendapat cibiran dari teman-temannya. Ia dijauhi, sampai ia dibully. Bagai pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, genting pun menimpa kepalanya. Aduh, pepatah itu tepat menggambarkan Juk-kyung yang selalu dihina, bahkan cintanya pun ditolak Hyun Bin. Kejadian itu direkam oleh Semi. Tak hanya sampai di situ, rekaman itu diperlihatkan saat Juk-kyung datang ke kelas. Perlakuan teman-temannya membuat Juk-kyung frustasi dan dia berniat melompat dari sebuah gedung. Namun, niatnya diurungkan karena saat ia melihat video seorang bintang terkenal yang meninggal karena menjatuhkan diri. Saat bersamaan, datang Lee Soo-ho menarik tangan Juk-kyung sehingga kacamatanya pun terlepas. Sebelum beranjak, Lee Soo-ho menasihati Juk-kyung agar kuat dalam menghadapi kehidupan, meskipun sepahit apapun yang dihadapi. Juk-kyung pun turun dari gedung dengan menyasar karena matanya rabun, sementara Soo-ho tak menggubrisnya. Namun ketika Juk-kyung terjatuh, Soo-ho baru menolongnya dengan menggendong hingga ke mobil. Meskipun Juk-kyung digendong, ia tak bisa jelas melihat wajah Soo-ho. Malamnya, Juk-kyung tertarik dengan iklan dandanan ajaib dengan riasan. Baginya, dia mempraktekannya. Penampilan barunya bukan mendapat pujian, malah cercaan dan ejekan teman sekelasnya, terutama Semi. Apalagi saat dia pulang, ibunya sempat shock melihat penampilan anaknya. Begitu juga dengan adiknya, Ju Yeong. Karena kesal akan penampilannya dan di sekolah dijauhi teman-temannya, Juk-kyung minta pada ibunya untuk pindah sekolah ke SMA Saebom. Meskipun perubahan penampilannya mendapat semohan, Juk-kyung tak putus asa. Ia terus bereksplorasi mencari tutorial kecantikan, lalu ia praktekkan. Kali ini dandanannya membuat ayah, ibu, dan kakak adiknya terpana. Apalagi saat di sekolah barunya. Di sana semua siswa mengagumi kecantikan Juk-kyung. Di sekolah barunya itu, ia terkagum melihat ketampanan Soo-ho sebagai siswa pintar. Juk-kyung tak mengenali Soo-ho yang pernah menolong dirinya saat digendong turun dari gedung. Tapi saat mendengar suara Soo-ho, ia kaget karena suara itu akrab di telinganya, membuat wajah Juk-kyung menempel di jas Soo-ho. Sewaktu Soo-ho masuk kelas, teman-temannya mentertawakan karena di jasnya terdapat make up wajah, membuat Soo-ho marah lalu mencari Juk-kyung. Ketika bertemu, dia melemparkan jasnya ke Juk-kyung. Sewaktu Juk-kyung diperkenalkan oleh guru Han, ia disambut seisi kelas dengan sukacita mengagumi kecantikan Juk-kyung. Namun tidak bagi Soo-ho, ia menyikapinya dengan dingin. Setelah belajar, Juk-kyung berkenalan dengan Im Hye-kyung dan So-jin, berparas cantik natural yang dijuluki Ratu SMA Saebom. Mereka bertiga dengan cepat dapat beradaptasi sehingga mereka menjadi sahabat. Ketika di rumah, Juk-kyung tetap Juk-kyung seperti dulu. Kini ia sedang di perjalanan menuju rumah komik sambil ngecat di medsos menggunakan foto ketika di sekolah. Dan dalam waktu singkat, pengikutnya pun langsung banyak seraya mengagumi kecantikannya. Kemudian Juk-kyung berhenti di rumah komik. Sewaktu dia mau mengambil komik horor, keduluan Soo-ho. Auto mereka berebutan komik hingga terjatuh. Untuk selanjutnya, mereka membaca komik. Soo-ho memberikan komik pada Juk-kyung yang tadi direbutnya. Rupanya guys,
Si Suho ini tidak mengenali Jukyung sebagai murid baru yang cantik. Sedangkan di sekolah, Suho yang cerdas dan idola sekolah bersikap sombong dan dingin pada semua wanita. Sewaktu Jukyung berada di toko kecantikan, ia bertemu dengan Semi dan teman-temannya. Jukyung pun menghindar dan langsung pergi setelah pesanannya diterima. Namun, saat dia di jalan bersamaan dengan itu, datang motor dengan kecepatan tinggi hampir menabraknya. Ternyata yang menabraknya adalah Seojun yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Namun sayang, Seojun harus berhenti karena jalannya buntu. Sewaktu musuhnya akan menghajar, terdengar sirine berbunyi. Mereka menyangka polisi datang dan mereka pun ketakutan dan meninggalkan Seojun. Ternyata bosku, sirine bukan polisi yang datang, melainkan Jukyung yang menyembunyikan alarm gedung. Ketika Jukyung akan meninggalkan Seojun, dia kesarimpet. Untung saja Seojun menolongnya. Setelah itu, Jukyung berlari meninggalkan Seojun sambil membawa helm Seojun. Beralih ke Suho yang didatangi Yuhan ayahnya, seorang pengusaha sekaligus aktor senior Korea untuk mengajak Suho ke rumahnya. Kedatangan ayahnya disambut dingin Suho. Hal ini dimengerti karena ayahnya ketahuan selingkuh saat ibunya sakit dan ayahnya sudah lama meninggalkan dirinya pergi ke luar negeri bersama selingkuhannya. Cerita berpindah lagi ke Jukyung dengan make up rumahan. Ia sedang berada di rumah komik untuk mengambil salah satu komik menggunakan sandaran bangku. Saat bersamaan datang Suho, membuat Jukyung grogi. Apalagi saat Suho minta diambilkan komik yang tak jauh darinya. Tapi ketika Jukyung akan mengambil, tiba-tiba dia terjatuh dan Suho pun segera menangkap tubuh Jukyung. Dalam pertemuan itu, Jukyung menghibah pada Suho untuk tidak memberitahu teman-temannya bahwa dirinya pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan menandatangani surat perjanjian. Sementara Suho tertarik dengan perjanjian yang dibuat oleh Jukyung yang mengcopy paste dari komik Sumpah Dunia Bawah yang ia sukai. Ternyata Suho dan Jukyung sama-sama sebagai penggemar komik horor dengan judul Topeng Terkutuklah, membuat mereka mulai merasa nyaman ngobrol. Apalagi saat Jukyung mengaku punya komik edisi pertama namun tidak akan dijual, hanya dapat dipinjamkan. Sedangkan Suho sudah 2 tahun mencari belum menemukannya. Agar Jukyung bersedia meminjamkan komik yang akan diberikan besok ke sekolah, Suho, anak orang kaya, dingin, pintar dan angkuh, menuruti perintah Jukyung yang menandatangani surat perjanjian dan mengambil minuman untuk Jukyung. Paginya, Jukyung sudah dandan cantik. Saat naik bis pun, teman sekolahnya terkesimak melihat kecantikan Jukyung dan diberikan tempat duduk. Sedangkan ketika tampilannya jelek, Jukyung diacuhkan. Sedih lihatnya. Pada saat tertidur di bis, datang penumpang duduk di samping Jukyung. Si pemuda ini mesum guys. Dia memoto bawahan Jukyung. Hal ini diketahui oleh Sujin. Pemuda itu kabur dari mobil dan Sujin pun dengan gagah berani mengejarnya hingga dapat membekuknya. Ketika mereka tiba di sekolah, mereka bertemu dengan Suho yang super dingin. Dan satu lagi, idola yang kembali setelah mengambil cuti, Seojun. Ini orangnya yang punya watak kasar. Sebetulnya mereka dulu teman sekelas yang baik. Namun ada satu hal yang mereka sekarang bermusuhan. Ketika masuk kelas, Guru Han menyuruh Seojun duduk di pinggir Suho. Namun Seojun malah menyuruh Jukyung untuk pindah. Tapi Guru Han mencegah karena Jukyung penglihatannya terganggu. Ia menyuruh Taehun untuk pindah. Sewaktu Guru Han mengajar, Seojun malah tertidur. Sedangkan Suho dan Jukyung saling pandang. Mantap. Namun Jukyung tiba-tiba jadi jelas karena Seojun membawa Suho untuk menghadap guru bahasa Inggris. Menurut Im Hee-kyung, Suho dan Sujin teman sejak kecil dan Sujin satu-satunya orang yang bisa diajak bicara oleh Suho.
Sewaktu istirahat, Jukyung mengajak Suho ke lantai atas. Setibanya di sana, Jukyung memberikan jas dan komik dalam sebuah kantong. Setelah kantong diterima, Suho meminta pada Jukyung untuk tidak mengganggunya. Ucapan Suho membuat Jukyung aneh. Meskipun sudah diterangkan bahwa dirinya yang suka menemui Suho di rumah komik, tapi Suho tak mengenali dirinya. Selepas Suho pergi, Jukyung baru sadar bahwa dirinya mempunyai dua tampilan. Lalu ia mengejar Suho dan merebut kantong dengan alasan kantongnya tertukar dengan pembalut dan jas Suho akan dikembalikan besok. Pada saat Jukyung di rumah, ia sedih karena bagaimana caranya memberikan komik pada Suho. Suho tiba-tiba menelpon Jukyung untuk memberikan komik bertempat di kedai kopi jam 9 nanti malam. Malamnya, jam 20.45, Jukyung pergi ke kedai kopi menggunakan sepeda dan memakai helm Seojun. Ada-ada saja nih anak. Dengan tergesa-gesa, Jukyung memberikan komik ketika bertemu dengan Suho dan langsung ia pulang. Keesokan harinya, di lapangan sekolah, Jukyung mau mengambil bola. Bolanya diinjak Seojun. Sambil berkata pada Jukyung untuk mengembalikan helmnya. Namun Jukyung pura-pura tak kenal. Sewaktu Jukyung memberi isyarat ada bola akan menghantam kepada Seojun, Seojun tak mempercayainya. Sedetik kemudian, ketika Jukyung akan pergi, kembali kakinya disarimpet. Apa itu disarimpet? Suho pun datang dengan melangkahi Jukyung yang terjatuh. Adegan berpindah ke kelas. Taehoon memberikan surprise pada ulang tahun Im Hee-kyung dengan untaian kata-kata gombal. Sewaktu teman-temannya akan menampilkan kue ultah ke wajah Taehoon, tiba-tiba Taehoon menghindar sehingga kue itu nomplok di wajah Jukyung. Jukyung pun segera berlari menuju toilet. Ketika Jukyung kembali ke kelas, ia telah berubah menjadi Jukyung yang dulu, Jukyung yang jelek. Kembali Jukyung mendapat hinaan sebagai orang tak menarik. Ternyata itu hanya rasa ketakutan Jukyung. Kenyataannya dia masih berdiri kaku dan menyuruh teman-temannya untuk tidak menyentuh wajahnya. Pada saat tegang itu muncul sang malaikat penolong. Suho menutup wajah Jukyung dengan jaketnya sambil membawa keluar. Mesra bingit lihatnya, bikin iri orang. Tapi sayang, ceritanya bersambung guys. Itulah sahabat alur cerita drakor True Beauty episode 1 dan 2. Tunggu ya kisah selanjutnya di episode berikutnya. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.